So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Om Swastiastu. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Ana Agung Istri Sri Herdani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 2, Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 2274814046. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7H dengan materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian. Om Santi 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 Om. Ada asal Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Seperti biasa, Ibu akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi Ibu hari ini akan membagikan link absen melalui Google Form. Ibu akan kirim linknya di WA grup kalian. Diisi link absennya, diisi dengan nama lengkap, nomor absen, kelas, serta keterangan. Membuat kesepakatan kelas bersama. Jadi nanti selama proses pembelajaran, Ibu harapkan kalian mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, Ibu akan mengajak kalian ice breaking lagi sekali untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Masih ingat dengan tepuk pagi, siang, dan malam? Ya. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, siang, malam. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin menanyakan
ada yang masih ingat nggak dengan materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Siapa yang masih ingat bisa diacungkan tangannya? Ya, luar biasa sekali ya kelas 7H. Ibu akan memilih satu perwakilan saja. Ibu minta Diana, silakan Diana. Minggu lalu kita belajar tentang norma yang berlaku di masyarakat. Ya, luar biasa sekali Diana. Tepuk tangan untuk Diana. Minggu lalu kita sudah belajar tentang norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sekarang Ibu tanya, dari di antara kalian, ada nggak yang bisa memberikan salah satu contoh penerapan norma yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Krisna, silakan Krisna. Salah satunya menerapkan budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Ya, silakan duduk Krisna. Tepuk tangan untuk Krisna. Nah, hari ini kita akan mulai masuk di bab 3. Jadi materi bab 3 adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian, Ibu akan memberikan kalian pretest. Ya, nanti Ibu akan bagikan link pretest di WA group. Kurang lebih ada 5 pertanyaan, silahkan kalian jawab. Ya, dan jangan lupa diisi identitas yang lengkap, nama, nomor absen, dan kelas. Bisa kalian cek sekarang WA grupnya? Untuk yang tidak berisi kuota, kalian bisa mempergunakan WiFi sekolah. Silakan soalnya dibaca dengan teliti. Nanti di akhir itu akan muncul nilai. Jadi silakan kalian ingat berapa nilai kalian, dan nanti di akhir pembelajaran Ibu juga akan memberikan kalian post test. Kira-kira ada nggak peningkatan nilai atau peningkatan pemahaman kalian dari sebelum belajar dengan setelah belajar? Ada yang mengalami kendala? Tidak. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan dengan kritis perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok, kalian dapat menunjukkan permasalahan dalam proses perumusan dan pengesahan UUD 1945. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat menyusun laporan hasil analisis tentang permasalahan yang ditemukan dalam proses perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Nah, yang terakhir, kalian nanti mempresentasikan secara kelompok kolaboratif laporan hasil analisis tentang permasalahan yang ditemukan dalam proses perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian waktu kurang lebih selama 5 menit untuk melaksanakan literasi. Semua sudah bawa buku kan? Semua sudah bawa HP? Ya, silakan kalian melaksanakan literasi, boleh melalui buku paket ataupun menggunakan HP kalian bisa buka Google, buka YouTube, dan lain sebagainya. Ya, silahkan kalian laksanakan literasi.
Silakan dicari anggota kelompoknya. Ya, berhadap-hadapan. Di sini duduk, Nak. Serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan akhlak yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, berpendidikan keseluruhan seluruh manusia di dunia menurut dasar Asmom IQ. Jakarta, 17 November 2604, Juwo Saluki. Untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Georgia, dan Vanderbilt. Maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya, telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat pembentukan Amerika, Inggris, dan Belanda. Diumumkan penambahan 6 anggota baru. Pembagian tugas untuk membahas 6 agenda. Juli 1945. Ya, kalian tadi sudah menyimak videonya? Ya, video tentang apa itu? Ya, bagaimana pelaksanaan sidang BPU PKI yang kedua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Nah, silakan nanti diisi nama anggota kelompoknya, nomor absen, dan kelas. Nah, di halaman depan kalian boleh isi nama anggota kelompoknya. Ya, di sini silakan diisi nama anggota kelompoknya. Ya, silakan diisi nama anggota kelompok, kelas, dan nomor absen. Di sana ada petunjuk, kalian ditugaskan untuk membuat 2 pertanyaan. Jadi, masing-masing kelompok menyusun 2 pertanyaan dari video yang Ibu tayangkan di depan. Nanti pertanyaan tersebut akan dituliskan oleh perwakilan dari kelompok. Bisa dipahami? Ya, silakan ditulis 2 pertanyaan dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi.
Jadi dalam menyusun pertanyaan, kalian bisa memanfaatkan sumber belajar seperti buku, Google, dan lain sebagainya untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan sidang BPU PKI yang kedua. Silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Sekarang Ibu minta perwakilan yang pertama dari kelompok 1 untuk menuliskan 2 pertanyaan yang sudah didiskusikan di depan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Ya, Diana, silakan Diana.
Nah, dari hasil diskusi kelompok kalian sudah mampu menyusun 2 pertanyaan berkaitan dengan sidang BPU PKI yang kedua. Ya, di antaranya Ibu bacakan beberapa saja. Perwakilan dari kelompok 1 itu menyusun pertanyaan apa yang dibahas dalam sidang tersebut. Dan yang kedua adalah siapa saja yang ada dalam sidang tersebut. Untuk kelompok 2, mengapa sidang tersebut dilaksanakan? Kapan sidang tersebut dilaksanakan? Nah, apa yang terjadi apabila sila pertama dalam Piagam Jakarta diterapkan pada masa yang sekarang ini? Ya, jadi Ibu apresiasi kepada kalian karena sudah mampu menyusun pertanyaan tersebut. Nah, sekarang silahkan kalian kembali berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, ya, sambil mencari informasi dari internet dan lain sebagainya. Di sana di dalam LKPD Ibu sudah memberikan sebuah permasalahan untuk kalian pecahkan bersama anggota kelompok. Jadi kurang lebih selama 15 menit Ibu berikan kalian waktu untuk berdiskusi kelompok. Sudah selesai ya diskusi kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Ibu mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Diana Mustikasari dan di samping saya ada Satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi bagian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia.
yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan UUD 1945. 2. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan kelahiran Dasar Negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang real sendiri dimulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945. Dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 3. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan penyelenggaraannya. Negara harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak 4 kali. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam pasal 37 UUD 1945. 2. Apabila sila pertama yang tercantum di dalam Piagam Jakarta diterapkan pada saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi, silahkan. Ya, Krisna. Solusi apa yang bisa kelompok kalian berikan untuk menghindari terjadinya konflik antar agama di Indonesia? Mengingat Indonesia adalah negara beragam, salah satunya keberagaman agama. Baik, saya akan memberikan jawaban atas tanggapan dari Krisna. Jadi, solusi yang bisa kelompok kami berikan untuk menghindari terjadinya konflik antar agama di Indonesia ialah diantaranya: 1. Masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. 2. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. 3. Mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. 4. Masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. 5. Dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Apakah bisa diterima? Ya, luar biasa sekali tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang akan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. UUD 1945 menjadi bagian yang penting bagi bangsa Indonesia.
bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia UUD 1945. Disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. UUD juga dapat diartikan sebagai hukum dasar yang tertulis dan sumber tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia, yang mana memuat tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kependudukan dan kewargaan negaraan, keuangan dan negara. Dua, apabila sila pertama yang tercantum di dalam Piagam Jakarta diterapkan saat ini, maka akan menimbulkan konflik antar agama karena agama lain merasa tidak diakui oleh negara. Sekian dari hasil diskusi kami sampaikan terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya hasil presentasi dari kelima kelompok yang sudah tampil di depan. Apa sih yang akan terjadi apabila sila pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta itu diterapkan pada masa yang sekarang? Ya, jadi kalian kan sudah mengetahui apa saja isi dari sila Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta dengan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Sekarang di antara kalian, siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Silakan diangkat tangannya. Ya, luar biasa sekali. Ibu minta satu perwakilan dari Wisnu. Materi yang kami pelajari hari ini adalah perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, terima kasih Wisnu sudah mampu merangkum terkait dengan materi pembelajaran yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian untuk berefleksi. Ya, kira-kira bagaimana sih perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang ingin menyampaikan bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran ini? Silakan diangkat tangannya. Ya, Danu, silakan Danu. Pembelajaran hari ini menurut saya sangatlah menyenangkan dan kami lebih mudah memahami materi yang Ibu sampaikan dengan model PBL dan media PowerPoint. Ya, terima kasih Danu. Nah, sekarang karena sudah waktu, Ibu akan memberikan post-test kepada kalian. Kalau tadi kan kalian mengerjakan pretest, sekarang Ibu akan memberikan kalian post-test. Silahkan dibuka kembali grup WA kalian. Ibu sudah mengirimkan link Google Form dan berisi beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab.
sudah selesai kalian mengerjakan post-test? Sudah. Ya, sudah dilihat nilainya? Sudah. Kira-kira nilainya naik atau turun? Naik. Ya, luar biasa sekali. Nah, minggu depan kita akan belajar pada materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Nah, kira-kira sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, karena tadi Ibu awali dengan doa, hari ini akan Ibu akhiri dengan doa. Wisnu minta tolong, Wisnu pimpin berdoa. Om Santi 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 Om.